bersama saya Marwa Ramadhani dalam berita pendidikan perkembangan teknologi dan semakin terasa di dunia sekolah, salah satunya di SMA R 54 Jakarta, yang melaksanakan ujian akhir berbasis digital menggunakan laptop. Untuk mengetahui suasana lengkapnya, kita ikuti laporan rekan kami di lapangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Farel. Di sini kita akan membahas mengenai inovasi dan pada ujian akhir menggunakan berbasis web. Kemudian di sini saya dengan sama satu narasumber yaitu Pak Sandi. Halo Pak Sandi. Kita langsung mulai ke pertanyaannya saja. Ya, pertama itu di mana kira-kira inovasi ini terdapat? Pelaksananya di sekolah SMA di Jakarta. Oke, lalu berikutnya kira-kira siapa saja yang terlibat dalam inovasi? Yang terlibat itu seluruh siswa dari kelas 10 sampai 11, semua komponen sekolah seperti karyawan, guru, dan juga lainnya. Oke, dan berikutnya kira-kira mengapa inovasi ini menjadi penting? Inovasi ini dilakukan karena efisiensi dalam penggunaan alat tulis seperti kertas, pulpen, dan yang lainnya. Karena kan sekarang juga masih tidak jadi pulpen. Oke, sejarahnya itu yang bisa saya tanyakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Sandi atas jawabannya. Oke, kita kembalikan ke studio. Pihak sekolah menyampaikan bahwa langkah ini bertujuan untuk menciptakan ujian yang lebih praktis, efisien, serta mendukung program ramah lingkungan. Saya lagi di kenapa kita pertama kita ingin berusaha menjadi kita mengurangi yang kedua, inovasi ini sejalan dengan kurikulum yang kemajuan zaman juga pada saat di awal kita mencoba untuk memulai inovasi ini penggunaan ulangan ujian digital. masih pakai yang setelah pandemi harus PJJ dan membawa kertas supaya biasa kita menggunakan digital ya insya bisa diakses dengan mudah sama anak-anak bisa dipahami karena programnya Dari platform ini sendiri sebenarnya yang terlibat siapa? yang terlibat sudah pasti jelas pertama kepala sekolah selaku pimpinan ya, kemudian jika bidang kurikulum atau bidang akademik ini ada timnya jadi kurikulumnya ya kita semua bapak ibu guru pasti ikut terlibat karena bapak ibu guru nanti akan mengirimkan soalnya jadinya yang terlibat sebagai ya semuanya terlibat dari berbagai bidang sekolah wakil semua terlibat
keterlibatannya macam-macam. Menyiapkan semacam aplikasi yang disiapkan lalu Bapak Ibu guru kirimkan soalnya tersebut supaya bisa kalian tantangannya yang jelas ini hal baru ibaratnya realisasi yang baru kali di SMP-nya. Oke, ada beberapa kondisi di mana siswa-siswinya tidak memiliki kuota, tidak memiliki gadgetnya atau nggak ada laptop, nggak ada handphone untuk pakai mengakses aplikasi tersebut. Nah itu kesulitannya. Jadi kita tantangannya bagaimana bisa supaya semuanya tetap bisa diakomodir. Ya kita biasanya kan didata nih siapa yang punya laptop, siapa yang ada handphone atau nggak punya kuota itu soal tangan. Bagaimana kita bisa mengakomodir itu semua dari sudut pandang seluruh siswa supaya nggak ada yang terabaikan gitu ya. Bahkan kita usahakan mungkin kita pinjamkan laptop atau kita yang punya temennya ada laptop 2 bisa dipinjamkan 1. Kita tangannya macam-macam dari mulai infrastruktur internetnya, kemudian pemilikan gadget atau kuota, itu semua adalah salah satu tantangan dari aplikasi digital. Ya, aplikasi Indonesia ya sebenarnya. Dan bukan modal sih ini ada aplikasi yang kita pakai. Ini tantangannya, jadi banyak banget. Dari 2020 pasti ada aja yang pas laptop pas saya habis jaringannya lemot. Itu ya itu kita evaluasi kalau kita ya supaya permasalahan tersebut bisa semakin lama berkurang dan pada akhirnya nggak ada lagi yang terima kasih para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya sebagai reporter Muhammad Al-Fadel, kita punya satu narasumber lainnya yaitu Amar. Oke, halo Pak Amar. Halo Amar. Oke, di sini saya ingin menanyakan kepada kamu mengenai bagaimana sih realisasi dari inovasi pada ujian akhir SNMPTN 54 di mana mereka menggunakan sistem media berupa website. Kira-kira gimana tanggapan Amar? Dari saya tanggapan itu karena belum maju. Tapi kalau untuk ujian dari saudara Farel bilang itu pakai website. Biasanya kan untuk memudahkan, kalau inovasi ya itu tadi website. Jadi untuk memanage waktu supaya waktu itu nggak terbuang habis. Kalau misalnya kita pakai kertas ataupun kertas ujian yang biasa, itu akan memakan waktu banyak. Belum lagi nanti mikir segala macam. Tapi kalau di Form atau Google Form itu di website yang tertentu ataupun udah dari sekolah, pihak sekolah dibikin, itu akan memakan waktu banyak. Paling ya 90 menit itu nggak nyampe 90 menit itu udah kelar semua. Jadi intinya website itu ataupun inovasi tersebut itu membantu pada seluruh siswa yang melaksanakan ujian pakai website itu untuk memudahkan waktunya dalam inovasi. Oke, kira-kira untuk saudara Amar sendiri waktu itu ngerasain nggak sih ketika ujiannya itu menggunakan website? Adakah kendala yang terjadi? Oke, yang saya sudah rasakan ya dulu atau kemarin itu saya menggunakan Google Form ya ada sedikit kendala. Yang mungkin kendalanya itu yang pertama itu karena jaringan, itu kendala jaringan yang mungkin paketnya habis ataupun datanya habis. Nah itu kendala yang pertama, ataupun jaringannya kadang hilang, kadang ada. Itu emang dari sononya ya, dari HP juga jenisnya. Yang kedua itu juga sering ngebug atau sering hang ya, itu pun ya websitenya. Atau kadang-kadang terjadi error, tiba-tiba terjadi error. Pas kita lihat cek wifi ataupun data, itu data kita nggak error sama sekali. Justru websitenya yang error, itu perlu dibaiki lagi. Tapi yang ketiga itu yang ketiga mungkin masalah waktu dan kita sendiri. Ya mungkin berbagai siswa tuh mikirnya dari Google Form tuh cepat nih, tapi kemungkinan kalau misalnya dia mikir lebih unggul lagi atau lebih lama lagi, sedikit lebih lama lagi,
itu dia akan memperbagus nilai sendiri daripada cuma mengandalkan ABC. Ya biasanya di Google Form itu ABC, nggak ada soal atau esai ya, mengandalkan ABC, tapi ketika sudah dikirim itu dia akan menyesalkan apa ya, karena dia nggak bisa membaca lagi cuma satu kali ya. Oke, tadi sesuai dari yang saudara Amar mention ya, yang mengatakan bahwa beberapa dari website itu terkadang tuh ada bug atau error, dan kira-kira perbaikannya gimana sih, solusinya pada saat itu? Apakah harus melapor ke guru atau harus ke TU dan sebagainya? Yang saya sudah alami dari dulu atau dari saya SMP tuh banyak juga ya, yang pengalaman saya banyak juga tuh anak murid yang melaporkan karena website ini ngebug ataupun error. Nah, berarti untuk dari pihak sekolah itu harus bisa membantu seluruh siswa yang sedang melaksanakan ujian untuk dialihkan lagi ke website baru ataupun yang memperbaiki websitenya dulu supaya websitenya itu tidak terganggu lagi setelah diperbaiki. Makanya dari itu kayak TU tuh kan biasanya kan kalau misalnya Bu saya ada kendala segala macam, oh ya baik sini saya perbaiki gitu, coba lihat dulu nih kendala kayak gimana gitu. Jadi kalau TU itu nggak bisa sembarangan untuk menganalisis masalah tersebut, tapi kita harus bisa menganalisis sendiri. Misalnya kendala gimana nih, errornya ataupun dari HP kita kah, ataupun dari jaringan kita kah, dan lain-lain. Oke, baik Saudara Amar, saya ingin memberikan satu pertanyaan terakhir, yaitu mengenai tahapan realisasinya ya. Jadi kan inovasi di 54 ini tuh menggunakan device, terutama perangkatnya laptop ya, dalam mengakses websitenya. Nah, kira-kira apabila ada seorang peserta ujian yang mereka tuh tidak memiliki device laptop, itu bagaimana? Apa yang akan dilakukannya dan apa yang akan diberikan oleh sekolah? Coba bisa ulang. Pertanyaan, oke, saya ulangi pertanyaannya. Jadi untuk tahapan dari ujian akhir di 54 ini kan menggunakan website ya, dan dimana device-nya itu dikhususkan untuk yang mempunyai laptop. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau misalkan ada salah satu peserta ujian yang dia tuh tidak memiliki device laptop, itu kira-kira solusinya bagaimana? Mungkin dari pihak yang bersangkutan, dari pihak sekolah itu ataupun dari bidang kurikulum yang di 54 itu harus menyediakan bukan hanya laptop saja, HP pun harus bisa ada. HP kan kalau orang kan laptop kan nggak punya ya, semua orang nggak bisa punya, itu kan mahal harganya juga. Kedua itu pihak sekolah harus menyediakan bukan hanya laptop saja, HP pun bisa. HP kan sangat terjangkau, mudah kan dipegang, genggam atau segala macam. Tapi yang kita baikkan lagi ke awal, karena kan memperuntukkan yang pakai laptop saja ya, mungkin pihak sekolah karena laptop itu gede, jadi siswa tuh tidak gampang untuk menyontek. Kalau misalnya HP itu gampang menyontek, misalkan digelapin layarnya. Kalau laptop kan gede kan, jadi nggak bisa. Makanya pihak sekolah ataupun itu menanggapi bahwa siswa yang nggak punya laptop itu harus mengadakan ulangan pakai paper test. Ya, pakai paper test supaya guna tidak peserta tidak ya tetap mengikuti ujian dan tidak susulan. Oke. Baik, saya rasa itu saja pertanyaan saya kepada Saudara Amar. Terima kasih atas jawabannya. Nah, saya sebagai reporter Muhammad Alfarel mengembalikan ke studio. Dengan adanya penerapan digitalisasi ini, diharapkan kualitas ujian semakin baik sekaligus selaras dengan kemajuan zaman. Dari SMLN 54 Jakarta, saya Marwa Ramadanti pamit undur diri. Sampai jumpa.